ada berita yang viral banget. Kalau Anda sering membuka media, pasti ketemu ya. Yaitu ada salah seorang murid yang ditampar oleh kepala sekolah. Masalahnya adalah karena merokok di lingkungan sekolah. Dan kemudian singkat ceritanya, kejadian itu dilaporkan kepada polisi. Kejadian itu ibu daripada si anak ini, si siswa ini tidak menerima anaknya itu ditampar oleh kepala sekolah. Yang sebenarnya enjoy aja. Kalau saya melihat bahwa itu adalah hanya sekedar pukulan untuk mendidik, untuk menasihati. Tetapi hal itu tidak diterima oleh sang ibu ini. Miris sekali. Tapi buat saya, kita harus bijaksana sebagai pemilik media, netizen. Kita harus bijak untuk mengolah informasi itu. Kenapa? Ada pro dan kontranya. Yang pro-nya adalah ada kurang lebih 96% lah warga se-Indonesia ini membela si kepala sekolahnya, dan kasihlah 10% itu yang membela si anak ini yang dipukul. Ya, kenapa teman-temannya membelain dia, orang-orang perokok sana membelain dia, kan begitu. Ada berapa juta orang perokok yang membela anak itu. Ya, bagi saya kita tidak boleh membenarkan guru itu menampar siswa. Tetapi kita pahami dulu secara analisa. Mungkin ini hanya mungkin anak ini pernah berkasus merokok, melakukan hal yang sama, pernah ketahuan sama guru-guru, wali kelasnya, dan pernah diberikan konsekuensi. Tetapi si anak ini tidak berubah, tidak bertobat. Jadi mungkin waktu itu ketahuan, makanya mungkin murid teman-temannya atau guru-guru melaporkan langsung ke kepala sekolah. Makanya kepala sekolah itu langsung turun tangan. Dengan keadaan itu, waktu itu dia langsung nanya sama anak ini, terus anak ini kabur. Ya, itu melalui testimoni dari kepala sekolahnya. Kamu merokok enggak? Malah dia melawan, malah dia menonton sama kepala sekolahnya. Makanya kepala sekolah itu tak kenapa dikit. Jadi ini pengalaman kita semua. Mungkin kita tidak bisa menyalahkan anak ini karena dia punya hak asasi anak, hak perlindungan anak. Tidak juga dibenarkan guru itu memukul siswa, ada peraturannya. Tetapi gini, kalau seandainya ini terus-terusan guru diintimidasi, guru dilaporkan ke polisi, sehingga guru itu mengalami trauma, mengalami diskriminasi dan sebagainya. Guys, saya memberikan di sini bagaimana solusinya ke depannya supaya guru itu bebas dari anak-anak yang merokok ini, anak-anak yang bandel ini. Jadi yang pertama, sekolah SD sampai SMP harus tes urin. Karena dari SD udah merokok coy, harus tes urin. Dan kalau dia seorang perokok, jangan menerima berkasnya, tutup pintu. Ya, jangan jadikan dia sebagai murid di sekolah itu. Kenapa? Apapun caranya dia melanggar peraturan yang ada sesuai peraturan, ya,
dinas pendidikan, pemerintahan pendidikan, ya, apapun pasti dia mempengaruhi teman-temannya dan itu sangat mengganggu. Pasti dia berusaha melanggar aturan sekolah, makanya tutup pintu deh untuk dia. Jangan menerima anak itu kalau dia sudah teridentifikasi pernah merokok atau merokok aktif. Kemudian minta SKCK-nya, ya, surat keterangan kelakuan baiknya, minta. Karena anak-anak masuk sekolah, kalau dia seandainya itu habitnya mencuri, habitnya bertengkar, gimana guru tidak bertindak, gimana ya pihak sekolah tidak bertindak sama orang yang nakal begitu. Nah, terus montok orang tuanya membelain. Nah, ini lebih baik minta SKCK-nya. Bila anak itu sebagai seorang perokok, sebagai anak yang suka mencari ribut itu, atau udah menjadi penyakit jiwanya sampai orang tua membela-belain dia dan sebagainya, lebih baik batasi, tutup pintu. Jangan menerima anak itu. Kenapa? Risikonya adalah kepada guru, supaya guru lebih eksis untuk mengajar, eksis dalam mendidik anak-anak. Jadi harus, ya, ini siswa si bandel ini, si perokok ini jangan dimasukkan ke sekolah-sekolah, karena sekolah adalah tempat pendidikan, bukan tempat mereka. Itu benar-benar dalam peraturan sekolah itu dilarang mempromosikan rokok, dilarang mengkonsumsi rokok, baik guru itu ataupun stafnya atau siswanya, nggak boleh. Jadi kalau seandainya anak-anak itu masuk sekolah pasti melanggar, ya, butuh kalau 1 kali, 2 kali atau 3 kali bisa mendengarkan nasihat. Tapi kalau nggak, gimana cara mendidiknya? Ya udah, biarkan dididik di rumah saja, ya, karena takutnya orang tua yang punya mulut itu loh. Nggak boleh seperti itu sama guru. Guru itu adalah pendidik, guru itu disebut guru dan itu sangat mulia namanya. Jadi dihargai, dihormati. Kita tahu bahwa zaman sekarang ini nggak ada guru yang bodoh, nggak ada guru yang suka mendiskriminasi siswanya. Mungkin ada oknum beberapa, tetapi tidak semua. Sekarang sudah terbuka pikirannya. Jadi begitu, kasihan sekali. Ya, jadi itu tadi, tolak dimanapun sekolah SD, SMP, SMA, udah lakukan ini supaya guru tidak bentrok dengan siswa yang melanggar aturan sekolah ke depan. Ya, kita harus benar-benar menyesali apa yang terjadi ini. Memang pendidikan ya pendidikan. Sekolah itu untuk mendidik, iya. Sekolah itu tempatnya aturan, iya. Tetapi ngapain sih lu masuk sekolah udah lu tahu aturannya tapi tidak mau taat? Itu yang pentingnya, harus taat. Jadi begitu guys. Thank you ya. Semangat. Satu lagi, semangat ya kepada guru-guru yang pernah didiskriminasi, pernah dilaporkan ke polisi, bahkan dipecat. Semoga Tuhan memberikan pekerjaan yang lebih layak dari situ. Semoga Tuhan menggantikan dengan pekerjaan yang baru atau dalam bentuk berkat yang lain. Jangan putus asa dan sekali-kali jangan pernah jahat terhadap orang yang mendiskriminasi. Ya guys, para guru-guru, tetaplah jadi guru yang baik. Tetaplah menjadi orang yang termulia dimanapun kamu ditempatkan, karena kamu sudah pernah menjadi guru. Jangan hanya menjadi profesi, jangan, tetapi tanamkan bahwa guru itu adalah
hal yang permanen kamu bawa di mana-mana, kamu junjung tinggi di mana-mana.